Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengganti mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional kita yang kemarin tidak dapat terlaksanakan secara online. Dengan demikian, ke depannya saya akan menyampaikan pengganti mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional kita yang kemarin tidak dapat terlaksanakan secara online. Dengan demikian, ke depannya saya akan menyampaikan kelas Hukum Perdagangan Internasional C1 sampai dengan UTS, sampai dengan gantiannya Pak Dr. Edo, itu melalui video YouTube. Nah, link dari video YouTube-nya itu akan saya bagikan setiap hari Rabu pukul 10.30, tepatnya pada saat kita melaksanakan perkuliahan. Dan selama perkuliahan kita berlangsung, teman-teman dapat mengakses video YouTube yang saya bagikan. Dan apabila teman-teman ada kesulitan atau ada kebingungan dan hendak bertanya kepada saya, silahkan saya dengan senang hati teman-teman bisa bertanya melalui WhatsApp grup kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kontrak perkuliahan berkaitan dengan aturan perkuliahan kita, kemudian silabi perkuliahan, bahan literatur apa saja yang digunakan untuk mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Kemudian kita akan sedikit membahas mengenai ruang lingkup dari mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Apa aja sih pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan di dalam mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional ini, dan bagaimana pengaturannya gitu, karena ini Hukum Perdagangan Internasional, bukan hukum perdagangan biasa. Dasar hukum apa yang digunakan pada saat kita melaksanakan pembelajaran Hukum Perdagangan Internasional. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai peran hukum internasional dalam hukum perdagangan internasional, dikarenakan memang hukum perdagangan internasional ini sifatnya cross border. Jadi dia itu menyangkut tiga hukum, yakni hukum internasional itu sendiri, hukum internasional publik, hukum internasional privat, dan hukum nasional dari masing-masing negara gitu. Dalam subtema ini nanti kita akan membahas bagaimana sih hukum internasional memiliki peran penting di dalam pembahasan mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional ini. Nah, dan kemudian yang keempat, subtema yang keempat, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip apa saja yang digunakan di dalam mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar dengan prinsip Most Favored Nation, ada yang sudah familiar dengan prinsip National Treatment. Nah, itu akan kita bahas. Ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan di dalam GATT, di dalam aturan GATT oleh WTO gitu ya, yang mana ini kemudian diaplikasikan oleh negara-negara dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional. Nah, berkaitan dengan kontrak perkuliahan kita, karena kita tidak melaksanakan kelas online melalui Zoom atau Google Meet, melainkan kita itu melalui video YouTube gitu ya. Jadi teman-teman bisa bebas mengakses videonya kapan saja ketika dibutuhkan, bahkan ketika saat ujian sekalipun. Akan tetapi tidak saya sarankan untuk teman-teman mengakses sistem kebut semalam gitu ya, kalau misalkan mau ujian baru ngelihat videonya. Nah, untuk absensinya itu biasanya saya pada saat kelas online maupun kelas offline ataupun hybrid itu saya akan melakukan absensinya itu hand on. Jadi saya memanggil satu persatu mahasiswanya itu untuk kemudian saya centangin. Jadi yang nggak nyaut itu ya otomatis nggak dapat absen gitu ya. Akan tetapi karena kita lagi-lagi bukan kelas online melalui Zoom ataupun Google Meet, absensi itu dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa melalui SIA. Nanti setiap hari Rabu pukul 10.30 pada saat kelas Hukum Perdagangan Internasional kita berlangsung, itu saya akan membagikan link video YouTube materi yang akan disampaikan pada hari itu, bersamaan dengan saya membuka akses untuk absensi online di SIA. Jadinya teman-teman bisa secara mandiri absen di SIA sampai dengan waktu perkuliahannya berakhir. Jadi waktu perkuliahannya berakhir pukul 12.10. Nah, pukul 12.10 saya akan menutup akses absensi online lewat SIA. Nah, setelah membahas mengenai kontrak perkuliahan, bentuk penugasan dan segala macam, untuk bahan literaturnya, teman-teman bisa melihat di presentasinya. Itu saya ada merekomendasikan beberapa buku. Sebenarnya ada banyak banget buku yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk mempelajari Hukum Perdagangan Internasional ini. Nggak harus sama seperti yang di presentasi, bisa juga kalau misalkan yang ditemukan di toko buku yang intinya membahas mengenai Hukum Perdagangan Internasional secara publik dan privat, itu bisa teman-teman gunakan untuk sebagai referensi dari mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional kita.
Nah, akan tetapi memang yang saya presentasikan ini adalah beberapa buku yang saya rekomendasikan yang termasuk ke dalam silabi perkuliahan kita. Nah, berlanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Apa sih hukum perdagangan internasional itu? Itu hukum seperti apa? Landasan yuridis gitu yang digunakan di dalam mata kuliah hukum perdagangan internasional ini. Nah, jadinya seperti yang bisa teman-teman lihat di presentasi yang saya tampilkan, jadi perdagangan internasional itu perdagangan seperti apa sih? Simulasinya aja, sederhananya aja, agar teman-teman bisa lebih cepat paham gitu ya. Secara sederhana, apabila saya jelaskan, perdagangan internasional itu perdagangan yang seperti apa sih? Sederhananya, ada negara A dan negara B, sebut saja misal Indonesia dan Singapura gitu, atau mungkin Malaysia dengan Singapura, atau mungkin Brunei Darussalam dengan Thailand. Silahkan teman-teman sebutkan negara apa yang teman-teman mau. Nah, negara ini, antara kedua negara ini, atau mungkin 3 negara, 2 negara atau lebih gitu ya, antara negara-negara ini mereka melakukan perdagangan barang dan jasa. Jadi yang melakukan itu adalah negara atau pemerintahan dari negara itu, kemudian dilakukan atas kesepakatan bersama, bukan dilakukan atas tekanan, perbudakan ataupun dan lain sebagainya. Jadi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara negara-negara yang bersangkutan, antara Indonesia dengan Singapura atau antara 2 negara atau lebih gitu ya. Misalnya ada kerjasama trilateral gitu misalnya. Nah, kemudian perdagangannya itu dilakukan secara bilateral bisa, multilateral bisa, trilateral bisa, regional juga bisa. Yang intinya perdagangan ini secara general, secara garis besar itu dilakukan antar negara atau pemerintah antar negara, bukan antara individu atau individu. Nah, kalau kita berangkat dari simulasi sederhana yang sudah saya sampaikan antara negara A dengan negara B itu tadi dilakukan antar negara atau antar pemerintah antar negara, dilakukan dengan kesepakatan bersama, dilakukan secara bilateral, multilateral, regional, trilateral dan sebagainya. Itu kemudian kita bisa menyimpulkan sedikit tidak bahwa sifat dari hukum perdagangan internasional ini adalah lintas batas atau cross border between countries. Jadi ini saya ingin menegaskan ya bahwa hukum perdagangan internasional itu sifatnya lintas batas atau cross border, sehingga hukum yang diberlakukan itu adalah hukum internasional, mau tidak mau yang diberlakukan adalah hukum internasional, bukan hukum nasional dari suatu negara. Memang mungkin kedepannya ketika antara negara ini membuat kesepakatan, kemudian di dalam perjanjiannya itu dicantumkan klausul penyelesaian sengketa, yang mana klausul penyelesaian sengketa ini ternyata menyangkutkan bahwa sengketa yang terjadi ke depannya itu akan diselesaikan melalui hukum nasional negara A misalnya yang menjadi bagian, misalnya Singapura dengan Malaysia lah kayak gitu ya, diselesaikan dengan hukum nasional negara Singapura. Itu bisa aja terjadi. Akan tetapi secara general, secara garis besar, hukum yang berlaku, ruang lingkup hukum yang berlaku di dalam kegiatan perdagangan internasional yang menjadi payung hukum dari kegiatan perdagangan yang dilakukan antara Singapura dengan Malaysia itu tadi adalah hukum internasional gitu. Dimana di sini yang diberlakukan adalah GATT gitu kan. Kemudian poin yang kedua itu perdagangan internasional itu merupakan suatu kebebasan fundamental selama objek perdagangan itu merupakan kausa yang halal, tidak memperjualbelikan objek-objek yang dilarang, ilegal gitu ya, misalnya organ tubuh manusia, ginjal, otak itu enggak. Terus kemudian narkoba, obat-obatan yang dilarang di suatu negara itu tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan atau menjadi objek dari perdagangan internasional. Begitu juga dengan jasa, tidak hanya dengan barang, begitu juga dengan jasa. Jasanya misalnya jasa prostitusi yang kayak gitu-gitu itu tidak menjadi objek perdagangan dari hukum perdagangan internasional. Nah, dalam pengertiannya, hukum perdagangan internasional ini tidak memiliki definisi khusus yang menjelaskan secara real atau yang menjelaskan secara definitif apa sih itu hukum perdagangan internasional. Memang ada beberapa tokoh seperti Smirnov, kemudian seperti Michel Sanson, itu dia menyampaikan mengenai definisi dari hukum perdagangan internasional, akan tetapi definisi ini tidak mencakup aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan komersial seperti kerangka GATT dan lain-lain. Kemudian juga definisi ini sifatnya garis besar aja gitu, general definition, wide ranging. Dia tuh tidak menyebutkan bidang hukum yang terlibat gitu. Misalnya si Smirnov. Jadi ini kan dia bilangnya private law ya, sedangkan di dalam hukum perdagangan internasional itu tidak hanya
mencakup aturan hukum internasional privat saja, akan tetapi juga mengatur aturan hukum internasional yang bersifat publik gitu, seperti GATT itu tadi gitu, seperti klausula-klausula dalam GATT itu tadi, yang mana GATT ini merupakan output dari WTO. WTO itu kan isinya negara-negara yang memang mengikatkan diri, yang menjadi anggota dari WTO itu adalah negara-negara yang memang mengingatkan diri, yang memang mereka itu concernnya adalah hendak melakukan hubungan perdagangan gitu kan. Nah, melalui WTO akhirnya mereka sepakat untuk membentuk suatu perjanjian, yang mana perjanjian ini menjadi landasan yuridis, dari kegiatan perdagangan yang mereka lakukan gitu. Yang mana perjanjian ini adalah GATT. GATT itu merupakan bagian dari hukum internasional publik gitu ya, bukan yang privat. Nah, jadinya definisi yang disampaikan oleh Smirnov ini tidak mencakup aturan hukum internasional publik seperti GATT gitu. Nah, ini jadinya definisinya masih kurang definitif gitu, masih kurang menjelaskan apa itu hukum perdagangan internasional. Nah, kemudian menurut Mr. Senshen, nah ini merupakan wide-ranging definition atau general definition yang tidak menyebutkan bidang hukum apa aja sih yang terlibat di dalam kegiatan perdagangan internasional itu, karena memang apabila kita breakdown gitu ya, hukum perdagangan internasional ini ruang lingkupnya, saya tegaskan ya, ruang lingkup dari hukum perdagangan internasional itu ada 3. Yang pertama, hukum perdagangan internasional itu merupakan cabang khusus dari hukum internasional, karena memang dia mencakup perjanjian internasional, kemudian mencakup organisasi internasional, mencakup hubungan antar negara dan sebagainya. Perjanjian internasional seperti apa? Ya GATT itu tadi gitu kan. Tidak hanya GATT, perjanjian-perjanjian bilateral yang dibentuk atau yang kemudian terbentuk ketika adanya atau hendaknya dilaksanakan hubungan perdagangan internasional antara negara, ini juga termasuk ke dalam cabang khusus dari hukum internasional gitu ya, baik itu perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, trilateral maupun regional. Nah, jadi di sini hukum perdagangan internasional itu merupakan cabang khusus dari hukum internasional, karena mencakup organisasi internasional seperti WTO itu tadi yang saya sampaikan itu tadi. WTO itu merupakan bagian dari hukum internasional juga gitu kan, dan hubungan antar negara dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup yang kedua, hukum perdagangan internasional itu mencakup pengaturan mengenai bidang hukum keperdataan seperti hak kekayaan intelektual, perdagangan antara private to government ataupun sebaliknya government to private. Jadi memang tidak dipungkiri bahwa walaupun tadi di slide yang ini saya menjelaskan bahwa perdagangan internasional itu dilakukan antar negara atau antar pemerintah negara, kan tidak mungkin negaranya yang berdagang gitu kan. Pasti negara itu berdagang itu melalui suatu perusahaan gitu, suatu aktor bisnis lah kayak gitu, yang mana ini jatuhnya itu private bukan government. Nah, akan tetapi private-nya ini nanti kemudian di cover oleh government-nya, oleh negaranya gitu, pemerintahnya yang melaksanakan perjanjian dengan negara yang hendak dituju gitu, yang hendak dijadikan rekanan bisnisnya gitu. Nah, di sini hukum perdagangan internasional itu mencakup ruang lingkup hukum keperdataan, tidak lagi hukum internasional. Jadi di sini ada campuran gitu ya. Kemudian ruang lingkup yang ketiga lagi nih berkaitan dengan aturan-aturan hukum nasional yang berpengaruh langsung dengan perdagangan internasional secara umum. Misalnya aja lagi nih, kalau permisalan yang pertama tadi saya sudah sebutkan. Jadinya kalau misalnya Thailand dengan Brunei lah gitu ya, membentuk suatu perjanjian mengenai perdagangan, melakukan kegiatan perdagangan. Dia bentuk perjanjian untuk kemudian di dalam perjanjian bilateralnya itu ternyata di dalam klausul penyelesaian sengketa itu dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa itu dilaksanakan atau diselesaikan menggunakan hukum nasionalnya Thailand atau hukum nasionalnya Brunei, yang mana tentu hal ini bukan karena sukarela atau lillahi ta'ala gitu, bukan. Jadi memang kedua belah pihak ini atau mungkin salah satu pihak, misalnya Thailand tuh melihat, wah hukumnya Brunei ini agak ada vacuum of power gitu, ada kekosongan ya. Jadinya hukumnya Brunei ini terlihat lebih ringan dibanding hukum kita. Yaudah kita ambu-ambu lah dia yuk, kita impan-impan dia yuk, biar kita puji-puji aja hukumnya mereka, biar kita menyelesaikan sengketa menggunakan hukum mereka, agar nanti kedepannya ketika ada masalah kita nggak terlalu berat-berat banget hukumnya. Nah kayak gitu, itu bisa terjadi. Itu permisalan yang pertama. Kemudian permisalan yang kedua, misalnya negara Thailand lagi lah ya, Thailand lagi dengan Brunei Darussalam. Nah, Thailand ini mau melakukan impor
dari Brunei kayak gitu ya. Nah, impornya ini tentu sebelum melakukan impor ini Thailand tentu menyelaraskan dahulu dengan hukum nasional yang mereka miliki, karena memang tidak dipungkiri hukum internasional itu sendiri, tentu teman-teman sudah belajar hukum internasional ya. Hukum internasional itu sendiri sangat mengakui kedaulatan yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian, sebelum mengikatkan diri kepada instrumen-instrumen internasional seperti perjanjian internasional, perjanjian perdagangan dan lain dengan negara lain itu tadi, negara ini tadi itu harus terlebih dahulu menyelaraskan dengan hukum nasional mereka. Jangan sampai ternyata hukum nasionalnya mereka itu bertolak belakang gitu. Jangan sampai ternyata antara hukum nasionalnya dengan hukum perjanjiannya itu tadi dengan hukum internasionalnya itu tadi bertolak belakang sehingga terjadi dualisme hukum. Nah, jangan sampai seperti itu. Di sini peran hukum nasional itu sangat dibutuhkan dan menjadi ruang lingkup dari mata kuliah hukum perdagangan internasional. Nah, ini kalau saya mengacu pada pengalaman yang sebelumnya. Jadi pengalaman yang sebelumnya kemarin waktu yang ngambil kelas hukum perdagangan internasional itu saya memberikan soal kasus ya, Nah, jadi misalnya Australia itu melaksanakan kerjasama bisnis dengan Filipina, misalnya dia tuh mau ekspor impor besi gitu. Nah, contoh saya tuh bikin soalnya kayak gini. Jadi si Australia itu mengirim besi ke Filipina, yang mana pada saat di Australia itu besinya tuh baik-baik aja. Ternyata pas sampai Filipina karena kena ombak apa segala macam gitu, ternyata besinya tuh jadi karatan. Nah, kemudian bagaimana nih penyelesaiannya gitu kan? Di sini kan yang bersangkutan itu adalah Filipina dan Australia. Hampir 50% jawaban dari mahasiswa itu adalah menyangkutkan penyelesaian sengketa dengan Undang-Undang Nasional Negara Indonesia, menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut pasal sekian dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Loh, sekarang logikanya gini, ini saya tegaskan ya sehingga tidak terjadi juga di kelas ini. Sekarang logikanya gini, nama mata kuliah kita aja hukum perdagangan internasional. Ruang lingkup dari pembahasan kita ini ada 3 tadi yang sudah saya jelaskan itu tadi. Yang menjadi pemeran di dalam soal itu tadi adalah Filipina dan Australia. Bagaimana ceritanya Filipina dan Australia itu malah menggunakan penyelesaian sengketa itu malah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Indonesia tidak menjadi bagian dari perjanjian dari kegiatan perdagangan tersebut gitu. Ini nonsens gitu ya. Jadinya mohon untuk diperhatikan sama teman-teman kelas hukum perdagangan internasional C1 pada saat ujian nanti, ketika ada keluar soal-soal sedemikian itu, kita harus broaden our mindset. Jangan kita itu menggunakan hukum nasional yang mana malah kalau misalkan di dalam soal itu yang bersangkutan adalah Indonesia dengan Filipina masih memungkinkan menggunakan menerapkan undang-undang perlindungan konsumen gitu ya. Tapi kalau di sini yang bersangkutan itu adalah Mesir, saya juga waktu itu ada ceritanya Mesir dan Italia kalau nggak salah, itu mereka melakukan impor sepatu dan yang digunakan juga undang-undang perlindungan konsumen, bahkan menggunakan peraturan pemerintah. Nah, jadi nggak masuk akal, di situ langsung nggak dapat nilai tuh. Nah, jadinya ini sebagai pelajaran dan sebagai penegasan kembali bahwa sifat dari mata kuliah hukum perdagangan internasional ini adalah cross border between countries, sehingga landasan yuridis atau peraturan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa di dalam mata kuliah hukum perdagangan internasional ketika ada kegiatan perdagangan di antar negara itu bisa menjadi hukum internasional, bisa juga menjadi hukum nasional, akan tetapi hukum nasional dari negara yang bersangkutan, yang mana bila di dalam klausul perjanjian bilateral, multilateral atau trilateral ataupun regional yang digunakan sebagai landasan dari kegiatan perdagangan oleh negara-negara itu adalah menggunakan hukum nasional tersebut gitu ya, bukan malah menggunakan hukum nasional dari negara yang tidak bersangkutan di dalam kegiatan perdagangan tersebut gitu. Itu dia mengenai ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana peran hukum internasional di dalam hukum perdagangan internasional. Nah, kita kembali nih kepada slide kita yang pertama tadi, perdagangan internasional itu perdagangan seperti apa sih? Pada simulasi sederhana kita yang pertama tadi ya. Jadi ada negara A itu melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa dengan negara B. Nah, landasan dari dilakukannya kegiatan perdagangan antara negara A dan negara B ini apa? Kalau misalkan bukan hukum internasional gitu kan. Seperti yang saya sampaikan tadi, negara-negara itu karena mereka memiliki concern yang sama, kita butuh nih, misal kayak
kayak Belanda dulu lah ya dengan Indonesia. Indonesia punya rempah-rempah, banyak banget rempah-rempah. Indonesia, India punya banyak banget rempah-rempah. Sedangkan Belanda, Inggris, kemudian Belgia, kayak gitu-gitu dia nggak punya rempah-rempah sebanyak Indonesia. Sedangkan mereka ingin memanfaatkan komoditas itu, gitu, komoditas perdagangan itu. Nah, mereka memiliki concern yang sama, yaitu perdagangan. Tidak hanya Belgia, Belanda, Inggris dengan Indonesia, tapi negara-negara di dunia ini rata-rata juga pengen, karena memang tidak ada negara yang sempurna, tidak ada negara itu yang dia memiliki 100% semua kekayaan itu dia miliki sendiri dan dia tidak membutuhkan negara lain. Kita pasti membutuhkan negara lain, bukan hanya misalnya sekaya Indonesia aja kita udah punya semuanya, tapi kita butuh transfer of knowledge misalnya, sehingga kita butuh pertukaran jasa di bidang pengetahuan, di bidang teknologi misalnya kayak gitu. Nah, ini perdagangan ini, komoditas-komoditas perdagangan ini concern untuk melakukan kegiatan perdagangan antar negara ini kemudian membuat negara-negara itu berpikir, wah kita ini membutuhkan suatu payung hukum dan organisator yang membawahi kita, yang mewadahi kita untuk melakukan kegiatan perdagangan ini. Dengan demikian mereka sepakat nih, ayo kita bentuk WTO gitu kan, World Trade Organization gitu. Nah, World Trade Organization ini jalannya menggunakan apa? Tentu dia tuh memiliki payung hukum atau landasan yuridis kan untuk berjalan. Nggak mungkin dia berjalan tuh ya salah-salah lah, kita menggunakan kebiasaan aja lah, tahu sama tahu, nggak mungkin ya. Pasti dia tuh memiliki landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini akhirnya dibentuk oleh negara-negara ini, negara-negara yang memiliki concern atau fokus untuk melakukan kegiatan perdagangan ini tadi gitu kan. Oke, perdagangan itu seperti apa? Perdagangan yang boleh dilakukan itu seperti apa? Kemudian apa aja syarat-syaratnya, prosedurnya seperti apa, dan lain-lain. Itu semuanya diatur dan dituangkan di dalam aturan yang bernama GATT atau GATT gitu ya, yang mana ini merupakan produknya WTO yang disepakati oleh negara-negara, yang mana negara-negara ini memang memiliki fokus untuk melakukan kegiatan perdagangan itu tadi. Nah, di sini GATT dan WTO, GATT itu merupakan perjanjian internasional, yang mana perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum internasional. Nah, kemudian tentu dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian itu negara-negara ini menerapkan kebiasaan-kebiasaan internasional, yang mana kebiasaan-kebiasaan ini mereka akui sejak lama gitu kan. Dalam melakukan hubungan diplomatik, dalam melakukan hubungan perdagangan itu tentu dibutuhkan yang namanya suatu perilaku-perilaku ini sudah diakui sejak lama sehingga menjadi kebiasaan internasional. Nah, kebiasaan internasional pun itu merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum internasional. Nah, kemudian bagaimana dengan WTO? WTO itu merupakan organisasi internasional, yang mana organisasi internasional itu merupakan salah satu subjek hukum di dalam hukum internasional. Kemudian tentu dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian itu negara-negara ini menerapkan kebiasaan-kebiasaan internasional, yang mana kebiasaan-kebiasaan ini mereka akui sejak lama gitu kan. Dalam melakukan hubungan diplomatik, dalam melakukan hubungan perdagangan itu tentu dibutuhkan yang namanya suatu perilaku-perilaku ini sudah diakui sejak lama sehingga menjadi kebiasaan internasional. Nah, kebiasaan internasional pun itu merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum internasional. Nah, kemudian bagaimana dengan WTO? WTO itu merupakan organisasi internasional, yang mana organisasi internasional itu merupakan salah satu subjek hukum di dalam hukum internasional. Nah, jadinya ketika kita hendak menjawab apa sih perannya hukum internasional dalam hukum perdagangan internasional, nah perannya itu ya GATT yang merupakan payung hukum atau landasan yuridis dari dilaksanakan kegiatan perdagangan internasional antar negara, itu merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dan WTO itu sendiri merupakan organisasi internasional yang membidangi perdagangan bebas, yang merupakan salah satu subjek dari hukum internasional. Nah, kemudian pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai prinsip-prinsip apa saja yang diberlakukan di dalam hukum perdagangan internasional. Di sini setidaknya ada 4 prinsip. Ini prinsip secara garis besar. Sebenarnya ada banyak banget prinsipnya, akan tetapi prinsip secara garis besarnya saja. Apa aja sih prinsip-prinsip yang digunakan? Itu yang pertama ada prinsip kebebasan berkontrak. Nah, prinsip kebebasan berkontrak ini merupakan prinsip universal ya di dalam hukum perdagangan yang bermula dari hukum perjanjian. Karena memang yang namanya kegiatan perdagangan itu tidak mungkin luput dari yang namanya perjanjian gitu. Oleh karena itu
Prinsip ini tentu akan kita aplikasikan juga di dalam kegiatan perdagangan internasional. Prinsip kebebasan berkontrak di sini tidak hanya mencakup hal yang saya sampaikan di slide yang sebelumnya yang menyatakan bahwa perdagangan itu merupakan suatu kebebasan fundamental selama objek perdagangan merupakan kausa yang halal. Tidak hanya itu, akan tetapi prinsip kebebasan berkontrak, kebebasan di sini itu juga mencakup bagaimana negara-negara yang bersangkutan yang melaksanakan kegiatan perdagangan itu bebas dalam memilih forum penyelesaian sengketa. Apakah penyelesaian sengketa itu mau dilakukan melalui mediasi, melalui arbitrase, kemudian mungkin melalui WTO gitu kan, melalui dispute settlement body-nya WTO, atau mungkin diselesaikan secara kekeluargaan antar negara aja biar biar negara lain tidak tahu kalau misalkan kita sedang bersengketa. Oleh karena itu kita selesaikan aja gimana caranya win-win solution lah kayak gitu. Atau mungkin ada negara yang langsung menggugat ke WTO, ini gimana ini tolong ditindak ini saudara ini karena dia telah kayak gitu. Itu semuanya bebas disepakati oleh kedua belah pihak atau kedua belah pihak atau lebih ya, beberapa negara itu tadi lah, negara-negara yang melakukan kegiatan perdagangan itu tadi, perjanjian perdagangan itu tadi. Nah, kemudian kebebasan berkontrak di sini juga mencakup kebebasan dari antar negara untuk memilih hukum mana yang akan berlaku. Seperti saya katakan tadi, memang yang menjadi payung hukum secara general atau secara garis besar dari kegiatan perdagangan internasional ini adalah GATT ya. Nah, akan tetapi tidak mungkin kan ketika Thailand dan Brunei Darussalam hendak membuat suatu perjanjian hendak melaksanakan suatu kegiatan perdagangan itu dia hanya dengan GATT aja, tentu membutuhkan perjanjian teknis gitu ya, perjanjian turunan yang mana ini bersifat lebih spesifik. Apa objek yang hendak diperjanjikan itu tadi, misalnya aja rokok atau kain tenun lah gitu, anggap ya objek yang akan diperjualbelikan itu adalah kain tenun. Nah, tidak ada kan kalau misalkan di GATT itu secara spesifik mengatur misalnya aja Indonesia dengan enggak. Itu kan secara general atau secara garis besar. Turunannya negara-negara yang bersangkutan baik secara multilateral, secara regional, secara bilateral atau trilateral, negara-negara ini menyepakati perjanjian mereka atau kesepakatan mereka yang dituangkan di dalam perjanjian mereka sendiri. Mereka itu mau diaturkan di dalam perjanjian itu, mereka mau jual beli apa, barang atau jasa selama itu kausa halal, dan kemudian hukum yang mana yang akan berlaku kalau misalkan kita ada sengketa, hukum nasional mukah, hukum nasional kukah, atau udah kita menggunakan hukum internasional, kita langsung ke GATT aja gitu. Nah, kita langsung memperlakukan GATT aja gitu. Nah, jadinya penyelesaian sengketanya ini nanti akan ada pilihannya. Mereka bebas mau milih apakah mereka mau menggunakan GATT ataukah mereka mau menggunakan hukum mereka masing-masing. Ini prinsip kebebasan berkontrak. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip Pacta Sunt Servanda. Saya yakin teman-teman ini udah familiar sama prinsip Pacta Sunt Servanda ini karena yang namanya perjanjian, seperti yang kita ketahui, itu dia mengikat selayaknya undang-undang. Mengikat siapa? Mengikat pihak yang bersangkutan. Misalnya tadi Thailand sama Brunei Darussalam membuat perjanjian perdagangan. Nah, perjanjian yang ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak ini mengikat kedua belah pihak ini seperti undang-undang. Indonesia tidak terikat di dalam situ gitu ya. Jadi beda cerita gitu. Nah, ini adalah prinsip Pacta Sunt Servanda. Tidak bisa juga misalnya Thailand ketika kedepannya gitu ya, di kemudian hari, ini kan cuman perjanjian internasional, sifatnya lemah, ini tidak bisa ditegakkan, tidak ada law enforcernya apa segala macam. Udahlah, ini kan tidak sekuat undang-undang apa segala macam. Tidak bisa berdalih sedemikian. Ketika antara dua negara atau lebih ini yang menyepakati kegiatan perdagangan ini tadi, salah satunya tuh ada yang one prestasi atau melanggar isi dari perjanjian itu, ya tentu harus ditindak sesuai dengan bunyi dari perjanjian itu. Apa yang harus dilakukan ketika misalnya salah satu pihak itu melanggar bunyi dari perjanjian itu tadi gitu. Tetap mengikat ya seperti undang-undang, tidak bisa disepelekan gitu. Nah, ini dia prinsip kedua, yaitu Pacta Sunt Servanda. Nah, dua prinsip yang terakhir ini merupakan prinsip yang sangat terkenal di dalam GATT. Ini adalah prinsip Most Favored Nation atau yang dikenal dengan MFN, dan prinsip National Treatment atau NT. Nah, Most Favored Nation itu merupakan prinsip yang terdapat di dalam GATT
kebijakan perdagangan itu harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif, sehingga semua negara yang menjadi ratifikasi GATT itu harus memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap negara. Nah, jadinya misalnya nih, oh ya, perlu diperhatikan juga kalau misalkan ada negara A dan negara B ini melakukan perjanjian perdagangan gitu ya. Ketika nanti melakukan penyelesaian sengketa itu mau lewat GATT atau enggak harus dilihat dulu. Jangan-jangan negara A ini bukan bagian dari WTO, bukan ratifikasinya GATT gitu. Jangan-jangan dia tidak tunduk terhadap GATT. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan kita ambil kasus keduanya ini tunduk ya terhadap GATT gitu. Negara A dan negara B ini tunduk terhadap GATT. Ketika negara A itu mau impor dari negara B atau mau ekspor ke negara B, begitu juga sebaliknya, ini tidak boleh mereka itu membedakan perlakuan antara negara A, misalnya negara A ya, membedakan perlakuan antara negara B dengan negara C, karena diketahui negara C ini adalah sahabatnya, sedangkan negara B ini udah pernah mengkhianatinya zaman dahulu kala ketika kepemimpinan Presiden X lah kayak gitu. Nah, itu tuh pernah dikhianati, sehingga ayo kita beratkan saja dia, kita jangan kita kasih subsidi, udah cukup ini aja sih negara C ini aja gini, negara lain boleh dia aja yang enggak. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip most favored nation. Jadinya kebijakan perdagangan itu harus dilaksanakan secara non-diskriminatif. Tidak boleh memilih negara-negara yang mana. Nih negara yang ini, negara yang ini, negara yang ini harus diberikan perlakuan spesial beda dengan negara ini karena dia negara miskin dan tidak berkembang sehingga tidak ada apa-apa, yang nggak punya uang gitu. Nah, itu nggak boleh dilakukan. Mirip-mirip dengan prinsip national treatment. Prinsip national treatment ini mirip juga dengan most favored nation, akan tetapi bedanya ini di dalam negara itu sendiri. Produk yang diimpor ke dalam suatu negara itu tidak boleh dianaktirikan. Misalnya kita ngimpor susu kental manis dari negara X lah kayak gitu ya. Nah, kita juga punya produk nasional susu kental manis di negara kita gitu. Ini misalnya negara A, nah kita ini negara A. Nah, karena kita punya susu kental manis lokal, kita memberikan subsidi, pemerintah memberikan subsidi kepada susu kental manis lokal ini, memberikan harga yang jauh berbeda dengan susu kental manis impor yang kita impor dari negara X itu tadi, sehingga harganya jomplang dan orang ya kalau mau beli pasti kebanyakan ngelihat harga dulu dong gitu kan, nggak terlalu peduli oh ini impor, ini kualitasnya bagus apa segala macam, yang penting saya minum susu kental manis. Nah kayak gitu, jadinya tentu penjualannya susu kental manis lokal itu akan lebih melejit dibandingkan susu kental manis yang impor itu tadi gitu. Nah jadinya ini tidak boleh, ini namanya melanggar prinsip national treatment karena tidak boleh ada monopoli produk serupa di pasar suatu negara antara produk lokalnya dengan produk yang diimpor dari negara lain. Ini tidak hanya menyangkut produk tapi juga menyangkut pajak, persyaratan edar, distribusi, pungutan lain dan sebagainya. Jadi memang antara prinsip most favored nation dengan national treatment ini dia berkaitan ya satu sama lain. Jadi kalau misalkan persyaratan edar nih, ini dia produk ini tuh produk susu kental manis ini tuh dari negara X. Negara X itu dulu pernah punya pengalaman buruk dengan kita. Jadi, jadinya di sini ada pelanggaran, tidak hanya pelanggaran dari prinsip national treatment, akan tetapi juga pelanggaran dari prinsip most favored nation gitu. Nah, jadinya misalnya juga pajak atau persyaratan distribusi yang diberikan kepada susu kental manis negara X itu diberatkan, lebih berat daripada negara lain atau mungkin lebih berat daripada susu kental manis lokal. Nah kayak gitu, ini juga termasuk ke dalam pelanggaran prinsip national treatment. Nah cukup sekian materi dari perkuliahan pertemuan pertama kita pada hari ini. Ketika teman-teman ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan di video ini, mohon untuk disampaikan di WA grup kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.